Tetapi ini contohnya terbaik untuk publik itu dirasakan. Kemudian terbaik untuk menulis. Kemudian bisa terbaik ya, konten kreatif, bisa GPT, editing, dokumen teknis. Kemudian terbaik untuk analisis. Bapak itu pernah membuat gambar kartun versi Bapak itu foto dijadikan kartun, nah kemarin ya. Kira-kira kalau fotonya diunggah di internet berarti dipakai belajar sama AI. Kalau suatu saat Bapak itu muncul ada orang dengan wajah mirip, karena ketika Bapak Ibu mau unggah berarti otomatis ada term ya, kemarin ada centang. Pernah baca centang-centang itu bocorannya apa, pernah nggak? Saya setuju. Ya. Boleh long. Padahal pernah baca Bapak? Iya. Yang saya upload akan digunakan mesin untuk belajar. Untuk belajar. Nah ini contohnya ya, saya kemarin waktu habis pelantikan kabinet itu 2 hari ya, 2 hari atau 1 hari itu saya tanya ke chatbot. Nah ini hasil dari Gemini ya, itu apa jawabannya? Ini 2 hari ya, 2 hari setelah pelantikan. Terus kemudian ini jawaban dari Copilot. Ya. Kemudian ini jawaban dari ChatGPT. Jawabannya apa ini? Terus ini jawaban dari nah, kira-kira seperti itu. Kenapa mesin itu sebenarnya juga harus belajar. Jadi kayak kita, tapi belajarnya kecepatannya gimana? Dan tidak akan lupa. Gitu ya. Cuma masih ada bingung. Misalkan ini ya, bingung nggak? Kelihatannya bingung nggak? Kan bingung ya. Ditanya Menteri Pendidikan, jawabannya pendidikan sains. Benar apa tidak? Ya benar, karena ada pendidikan. Karena dia membacanya Menteri Pendidikan, bukan Menteri Pendidikan Management. Ya. Jawabannya benar, karena 2 hari itu sudah dilantik. Tapi mau cuma satu yang sesuai dengan harapan kita. Ya ini. Ini ya, cuma satu yang sesuai dengan harapan kita. Harapan jawaban kita kan harapan kita kan sudah tahu, tapi ngetes. Iya. Ngetes ya. Tapi belum tentu juga saat terus benar pasti Copilot belum. Jadi suatu saat ketika pertanyaan berbeda mungkin ada yang Copilot bisa salah, yang di ChatGPT bisa benar. Ya tergantung dia belajarnya sama kita saat memberi perintah ya. Jadi ketika beritanya seperti ini kan dia mengartikannya Menteri Pendidikan sombong. Oh ternyata kalau ini bahasanya apa? Indonesia. Oh berarti Menteri Pendidikan Indonesia. Sekarang itu tanggal berapa? Dia harus bertanya lagi ya, bertanya secara internal ya. Ketika diberi perintah seperti ini siapakah? Oh berarti tanya orang ya, sudah jelas ya batasannya. Menteri Pendidikan mana nih? Oh ternyata yang bertanya bahasanya Indonesia. Berarti yang dimaksud pasti kira-kira Menteri Pendidikan Indonesia. Sekarang itu kapan? Oh tanggal 2 hari. Tanggal hari ini tanggal kemarin 22 berarti ya, 20 Oktober kan pelantikan ya, 22 Oktober. Oh sekarang berarti ini pendidikannya. Tapi yang saya dapat informasi ada 3. Nah tapi yang ditampilkan adalah pendidikan dasar dan menengah. Nah itu dasar, sebenarnya itu disebut neural language ya, cara berpikir algoritma dari apa? Dari kok pinter ya, karena memang sudah dilatih. Sebelumnya ya kayak tadi jawabannya ya harus dituliskan. Itu evolusi dari AI. Nah ini kekurangannya ya. Nah ini keterbatasan 100% tidak akurat, bisa memberi halusinasi, keterbatasan etis bergantung pada training data,
perlu verifikasi output. Nah ini yang tugasnya Bapak Ibu di sini, di yang nomor terakhir, verifikasi output dari pengguna. Jadi kalau hasilnya tadi masih salah ya kita tidak pakai. Bapak Ibu buatlah prompt ya, Bapak tahu prompt ya, karena sudah jadi, buatlah prompt sesuai struktur. Bapak Ibu ngajar apa? Buatlah materi prompt untuk membuat materi. Silahkan mau pakai ChatGPT boleh. Misalkan kemarin itu di SD ada buatlah materi tentang fotosintesis untuk anak SD, baik di ChatGPT maupun di Copilot atau di Gemini atau di cloud yang benar itu. Monggo Bapak Ibu, biar Bapak Ibu sambil tidak mendengarkan cerita terus bandingkan hasilnya. Kira-kira yang paling baik yang mana? Terus Bapak Ibu pilih, kemudian baru diupload. Tapi jangan konsentrasi di upload, tetapi konsentrasi di tadi saya sebut verifikasi validasi dari kontennya. Ya. Yang paling bagus yang kalau perlu diedit ya. Kemudian cara mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu silakan copy hasilnya ke Google Doc. Ya. Promptnya dan hasilnya. Jadi input itu promptnya ya, input ditulis, kemudian hasil yang paling optimal, paling baik menurut Bapak Ibu seperti apa, kemudian di bawah dari promptnya ditulis di Google Doc. Kemudian ini Pak Saiful Amin. Iya. Promptnya adalah buatlah materi tentang penyanyi solo untuk pelajar SMP kelas 7. Mapelnya Pak? Iya, menyanyi. Seni. Penyanyi solo dan seterusnya. Ini pakai yang pro. Menurut Bapak yang mana Pak? Kalau menurut saya dari ketiga ini lebih ke cloud AI. Iya, soalnya ini setelah saya baca itu lebih tepat apa yang saya inginkan. Terus ada pengembangan ya, diberi tips-tips juga itu bagus. Terus yang Copilot itu lebih ke perintah bukan materi. Itu yang enggak. Padahal di sini saya minta untuk mencari materi, tapi yang ditampilkan adalah perintah bagaimana anak-anak supaya belajar. Termasuk Gemini juga lebih ke kalimat perintah. Menteri Pendidikan kalian bahasa Indonesia ini 6 komponen penting struktur perintah yang efektif adalah tugas. Kalau Bapak itu tadi prompt tugasnya seperti apa kan? Jadi tidak perlu ditulis prompt lagi. Buatlah, tulislah, kemudian analisislah, rangkumlah. Nah itu disebut perintah utama. Tugasnya untuk apa? Dia disuruh ngapain? Itu kan tugasnya. Dia bertugas sebagai apa? Buatlah, analisislah, rangkumlah, kerjakan apa. Nah, jadi yang kira-kira Bapak Ibu mau lakukan. Yang pertama adalah tugas atau task. Konteks. Kalau konteks kira-kira apa? Buatlah materi. Konteksnya apa? Tadi apa? Menyanyi solo. Menyanyi solo. Buatlah materi menyanyi solo. Itu baru cuma 2 tadi. Buatlah materi menyanyi solo. Konteksnya adalah siswa kelas 7 SMP. Ada yang tidak menyebutkan konteks, ternyata itu untuk siswa SD. Bisa tidak kira-kira kesasar? Bisa. Ternyata untuk siswa SMA. Ternyata untuk umum. Bisa ya. Kemudian sempat kita buka dulu persona.
Kira-kira beda enggak kalau AI itu menjawab sebagai dokter, menjawab sebagai insinyur, menjawab sebagai presiden? Nah, makanya disebutkan Anda selaku seorang guru. Ya, kalau ini personalnya apa kalau di sini? Personal trainer. Beda nggak kira-kira personal trainer kesehatan dengan seorang guru, cara memberi instruksi kira-kira? Beda ya. Nah, selaku dokter yang begini, kamu sakit pilek obatnya ini dan sana begini. Gitu ya. Kalau dokter gitu ya, kamu batuk obatnya ini. Sudah, nggak usah tak terangin batuk itu apa. Kalau guru kan batuk itu adalah ini ya. Jadi kalau guru kan biasanya lebih menarik, kalau dokter kan enggak. Batuk itu ya kamu ini tak kasih obat ini selesai. Karena pasien berikutnya mau masuk BPJS jadi. Kemudian format, kalau format itu nanti bisa dipelajari. Tonnya kira-kira mau ton gimana? Formal, mau ton santai, mau menyenangkan. Silahkan definisikan tonnya. Saya mau ton, misalnya buatlah materi apa tadi? Materi tentang menyanyi solo untuk apa? Siswa SMP kelas 7 misalnya, kelas 7. Anda selaku seorang guru dengan ton menyenangkan, dengan ton galak, dengan ton tegas. Nah, definisikan aja di situ. Kalau contoh sebenarnya ini sampel workout with plan identity. Berarti tadi saya sebutkan Bapak sudah punya contoh RPP, contoh guideline panduan. Nah, itu biar bisa disampaikan di situ. Panduannya misalnya saya pengen ada tujuan, pengen ada pendahuluan, pengen ada kegiatan inti, pengen ada kegiatan penutup, ya sebutkan itu di contohnya. Nah, kalau format itu lebih ke format mau dicetak mau diapa, tapi itu formatnya format. Kalau bingung ditinggal dulu, minimal 5. Misalnya mau contoh ada pendahuluan, kok terus saya kok outputnya tidak ada kegiatan ini ya, outputnya kurang kesimpulan ya sebutkan aja saya mau ada kesimpulan, mau ada pendahuluan, kegiatan kalau sebenarnya kegiatan awal ya, kegiatan apa atau kegiatan pembukaan apa awal inti penutup gitu ya? Iya, awal inti pendahuluan inti penutup gitu ya. Kesimpulan ada apa enggak? Sebutkan tujuannya. Ya udah, saya mau ada ini. Gitu. Perintahkan aja saya mau ada ini, mau ada latihan soal, mau ditambahkan soal pilihan ganda, ditambahi soal esai, ditambahi dengan lembar kerja, ditambahi dengan aktivitas. Sebutkan aja di situ. Jadi kalau punya bayangan, ya ditulis. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah belajar ini ya? Sudah ya, jadi contohnya apa? Enggak, contoh prom. Promnya apa? Bikin prom di ChatGPT. Lalu dapat versi bahasa Inggrisnya, terus di copy. Berarti cuma gitu ya, jalan pintas ya. Oke, itu jalan pintas sebenarnya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu kan bingung ya. Ini kenapa tadi saya suruh bingung dulu supaya sebenarnya ini. Struktur prom tadi kan ada 6 kalau di prom yang chatbot ya. Sedangkan di art prom itu ada lebih banyak lagi. Tidak cuma itu, tapi dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah konten, subjek gambar, deskripsi tindakan, keadaan dan suasana hati. Kemudian sub yang kedua adalah bentuk seni, gaya dan referensi artis.
Kemudian yang terakhir adalah pengaturan tambahan seperti pencahayaan, warna, dan pembimbingan. Kita bahas satu-satu. Ini dari seperti ini. Biasanya rata-rata Bapak Ibu akan yang paling banyak di sini konten. Kemudian pilih, kemudian kalau mau lebih spesifik lagi ke yang kedua, lebih spesifik lagi ditambahkan struktur yang ketiga, lebih spesifik lagi ditambahkan struktur yang keempat. Kalau mau membuat prom atau membuat prom, ini kita sudah jangan membuat prom lagi ya. Kalau membuat prom berarti membuat prom itu kan perintah ya, artinya perintah. Membuat prom berarti membuat perintah. Sekarang kita langsung memerintah. Jadi kita mau ngeprom apa ya? Kita mau memerintah. Jadi jangan minta tolong lagi ChatGPT untuk membuat prom. Jadi kita memerintah sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kalau kita menyuruh ChatGPT membuat prom kan berarti yang membuatkan perintah adalah ChatGPT. Sekarang kita membuat perintah sendiri. Kemudian misalnya ini kira-kira gambar apa? Abstrak, cat air apa catnya? Nah, kira-kira kalau tadi Bapak Ibu tahu promnya, ini promnya apa? Tak balik sekarang. Kira-kira promnya apa? Pertama kali yang utama apa? Buat Kucingnya berapa? Kucingnya berapa? Satu sobat? Satu di tengah. Nah, kepala kucing, satu kucing semua, foto apa? Portret kucing setengah badan, kucing sampai kaki. Ini apa? Portret. Nanti kita enggak, ini prom utamanya dulu. Kan objeknya apa? Seekor kucing ya. Kucing dulu kucing. Seekor. Kemudian apa? Kan nama pas foto. Postcard boleh. Postcard. Terus baru yang kedua gayanya apa ini? Sudah sepakat ya, seekor kucing tanpa muka katakan. Close up kucing seekor kucing close up susah. Gayanya apa kalau gaya? Gayanya apa? Lukisan close up seekor kucing. Ada tambahannya lagi enggak kalau lukisan kira-kira? Bapak Ibu pernah ini gaya pelukis siapa? Nah, ini gaya lukisan Van Gogh. Bukalah Canva, kemudian buatlah tadi kan bikin materi ya, materinya dikasih gambar. Paham ya? Tadi kalau materinya kan dikasih gambar generating dari Canva. Silakan generate gambar dari Canva, kemudian dimasukkan ke materi yang Bapak Ibu buat tadi. Canva tahu ya alamatnya ya? Untuk generate gambar tahu? Di Canva untuk generate gambar itu di ini alamatnya. canva.com/dreamlab. canva.com/dreamlab. Kalau yang sudah pernah ya berarti tinggal meneruskan. canva.com/dreamlab. Kalau sudah dibuka tampilannya seperti apa? Sudah ada yang buka? Ya. Apa? canva.com/dreamlab akan muncul apa tulisannya? Describe image in a few words. Nanti satu kali generate nanti di Canva itu bisa 2 atau 4 nanti Bapak Ibu perhatikan. 500 itu kalau Bapak Ibu pakai berarti kira-kira berapa generasi? Ya 200-an lebih ya, 200-an lebih. 200-an lebih klik create. Banyak ya.
Bapak Ibu silakan menggenerate gambar dari materi yang tadi Bapak Ibu buat. Jadi materi kan membuat materi dari AI, ChatGPT, dari cloud, dari Copilot yang Bapak Ibu pilih yang mana, kemudian silakan generate gambarnya, ilustrasinya, bukan ilustrasi, gambar pokoknya. Mau gayanya ilustrasi, mau gayanya foto, mau gayanya komik, mau gayanya sketsa, silakan dicoba. Yang paling, misalnya ternyata harus ada untuk ayam jantan ya, kita tambahin aja dan ayam jago buat lagi aja. Ternyata kalau nambah sedikit berkurang berapa Bapak Ibu? Tokennya cuma 1. Kalau ditambah dari 0 berkurang berapa? Perhatikan aja. Nih jadinya seperti ini. Yang bagus yang ini ya. Ya. Rego. Atau yang ini kejepit di tengah deh. Ini sayangnya ayamnya di sini, ayamnya di sini. Gitu ya, dicoba-coba seperti itu ya. Kalau kurang cocok tambahi, kebanyakan perintah dikurangi. Jadi silakan Bapak Ibu coba kira-kira yang optimal yang mana. Karena ini di bahasa Indonesia kan. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin lebih optimal. Seperti kemarin Bapak Ibu pakai bahasa Inggris ya, bla 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 dengan bahasa Inggris. Kemudian copy ke sekarang pakai bahasa Indonesia kira-kira. Kuotanya habis nggak apa. Coba terus. Setelah itu Bapak Ibu insert ya tadi taruh di sini ya. Misalnya saya tadi sudah bikin yang tangga tebu, taruh di sini. Oh, ada ayam jago, ada tangga dari tebu, atau per item ini juga boleh tangga tebu saja, ayam jago saja. Masukkan ke materi yang Bapak Ibu buat. Ya, masukkan ke materi. Kalau sudah dimasukkan materi, kemudian diupload di tugas tadi. Ya. Nah, kok ini bisa generate cerita? Dari mana cara generate cerita? Nah, ini di ini. Generate cerita Bapak Ibu masih bisa pakai Canva. Alamatnya di ini story generator. Silakan yang sudah nyoba Dreamlab bisa nyoba ke story generator. Contohnya seperti ini. Ini hasil dari story generator. Petualangan alam dan keberagaman di desa. Misalkan tadi tentang contohnya buat apa? Petualangan seorang anak menjadi seorang penyanyi solo. Misalnya Pak Rik, kan tadi materinya penyanyi solo ya. Teasernya adalah seperti itu, bikin cerita. Petualangan seorang anak menjadi penyanyi solo dari mulai latihan keras sampai ada cuma panggung dan sebagainya, buatan batasan seperti coba Pak. Gitu ya. Story karena story generator itu cuma membuat story atau membuat cerita, maka Bapak Ibu tidak ada gambarnya. Makanya gambarnya dibuat pakai apa? Tadi Dreamlab. Jadi gabungan antara Dreamlab dan story generator jadinya ini cerita. Ini dulu Trijanatin ini dari kelas yang lain membuat cerita, kemudian gambar. Oke, mau Bapak Ibu dicoba. Nah, sekarang Bapak Ibu akan ke tools selanjutnya, tools AI selanjutnya. Bapak Ibu tahu tadi saya membuat PowerPoint ada gambar-gambar seperti ini. Tahu enggak? Ada ya? Ini contohnya. Terus kemudian mana ya? Nah ini
ya. Nah, ini apakah saya membuat sendiri? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi ini saya tidak membuat sendiri. Sesuai dengan sendiri. Jadi ada yang namanya ini tulis baru ya, masih beta, itu masih belum meluncur ke secara umum. Namanya Neptune AI. Itu tulisannya seperti apa? Seperti ini. Nah ini untuk membuat ini namanya apa? Diagram apa? Grafik apa diagram apa gambar apa namanya apa kalau ya gambar ya grafik ya diagram tahu tapi tidak bisa mendefinisikan gambar alur. gambar alur lah. Jadi Bapak itu kan sering presentasi ya, kira-kira kalau presentasinya seperti ini saja gimana kalau dibandingkan dengan nah ini Neptune AI itu membantu Bapak itu untuk mempercepat membuat gambar ya, tetapi yang lebih teknis menarik. Silakan Bapak itu coba dibuka Neptune AI, masukkan ya, menjadi diagram menjadi gambar diagram ya sebenarnya diagram ada flowchart, ada pie chart. Langkahnya cuma 4 langkah. Nah satu ini paste your text, berarti di copy pastekan teks. Kemudian ada nanti generate itu berarti menggenerate tanda. Ini tidak perlu pakai prompt lagi kalau di tools ini. Kalau tadi kan kita prompt. Nah, ini sekarang nggak perlu pakai prompt. Kemudian ubahlah sesuai keinginan. Misalnya mau diganti icon-nya, mau diganti konektornya, warnanya, hurufnya. Kemudian di-copy, mau di-copy bentuk PDF, PNG, SVG maupun URL, mau di-copy di clipboard nanti bisa. Nah silakan Bapak Ibu coba pakai ini Get Napkin Free. Ini ternyata masih gratis dan masih baru, masih belum lama. Kalau mau yang percaya coba yang pakai AI. Kalau yang misalnya sudah percaya dengan yang tadi ChatGPT, pakai yang presentasi. Nanti pokoknya dua-duanya dicoba aja. Silakan dicoba. Kalau yang percaya pada AI nanti ini ya, sekarang seperti ini ya. Seperti ini. Silakan generate teksnya. Misalnya kemarin saya mengenerate teks buatlah materi tentang planet dan tata surya. Jadi planet dan tata surya. Ini saya kemarin generate pakai Neptune, planet dan tata surya. Jadinya apa planet dan tata surya? Oh ada Merkurius, ada Venus, ada Saturnus, Uranus, Neptunus dan seterusnya. Sudah. Misalnya buatlah materi tentang yang sederhana aja dan tidak perlu prompt yang canggih. Nah coba perangkat keras, perangkat lunak, hardware, tentang fotosintesis, tentang topik aja. Ini mungkin promptnya agak berbeda ya dengan ChatGPT ya, karena masih dalam tahap pengembangan. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya presentasi, misalkan tadi presentasinya seperti ini ya, kan tidak ada gambarnya atau seperti ada gambarnya ya. Nah seperti ini
gambarnya ya. Kita copy aja ini, copy ya, copy, kemudian ini dipaste ke napkinnya, new napkin, blank napkin, kemudian dipaste di sini, paste, wow, ya. Ini hasil tulisan tadi ya. Kalau sudah dipaste atau sudah mengenerate, ini akan muncul tanda ini, tanda petir ini. Kemudian diklik, dia akan membaca isinya. Nah, muncul sendiri apa? Grafiknya, diagramnya. Kemudian dipilih, tadi kan langkahnya 3 ya. Dipilih gayanya di sini, panah kedua gaya. 1 gaya mau seperti ini, mau yang ini. Hitam putih. Oh, saya pilih yang berwarna aja, yang menarik. Nah, sudah ya. Kalau sudah di blok seperti ini, di download atau di copy. Ini kopinya bisa download PNG, SVG, PDF. Kalau backgroundnya mau transparan, klik yang ini. Mau warna hitam, mau resolusinya mau tinggi, pakai yang 321. Copy di clipboard atau di download. Kalau misalnya kita copy di clipboard ya, kalau download kan kebanyakan file ya. Copy di clipboard, kemudian kembali ke, misalnya Bapak Ibu punya ini misalkan di Google Doc, nah tinggal pastekan aja. Nah, seperti ini. Masuk ya, masuk ke ke dokumen ya. Atau misalnya tadi membuat presentasi ini, ada presentasi tapi nggak ada diagramnya, ya kasih aja diagram paste. Ininya jadi perlu tulisan enggak? Ya udah, enggak perlu tulisan, sudah diganti dengan ini. Kan enggak perlu tulisan lagi ya. Tulisannya kan enggak perlu tulisan, nah, sudah diganti dengan ini. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Atau cara kedua, dia generate pakai ini, pakai yang ini saja. Nah ini, misalkan tentang apa ya? Tentang tadi perangkat keras, perangkat keras gitu ya. Ya, ini AI-nya menulis pengenalan perangkat keras komputer. Lebih bagus ini apa lebih bagus ChatGPT ya? Silakan dibandingkan. Setiap paragraf yang di generate akan muncul tanda petir ya, tanda petir. Misalnya paragraf ini tanda petirnya ini. Jadi setiap ada tanda petir otomatis bisa diubah, bisa dibuat diagramnya ya. Jadi kalau ini paragraf pertama kasih gambar ini, maknanya ini. Kemudian perangkat keras input. Nah, ini kan setiap ini ada petir ya. Kalau mau part-partnya gimana? Sampai tiba-tiba pakai di blok aja 4. Nah, tanda petirnya jadinya 1. Jadi yang di blok aja terus tanda petirnya mau jadiin 1 misalnya. Nah, kan jadi perangkat keras input output ya. Dan seterusnya. Nah, misalkan ini cocok nih. Kalau pedoman gimana? Ya di blok gambarnya.
PDF atau copy link. Kita coba copy link ya. Copy link. Ketika temannya membuka di komputer yang atas data, maka tampilannya akan seperti di depan. Nah ini ketika dikirimi link, siswa misalkan dikirimi link ini, otomatis seperti ini. Dia tidak bisa apa-apain, tidak bisa ngedit, tidak bisa, cuma tampil saja. Ya. Kalau, nah ini karena masih beta ya, karena masih beta atau percobaan, ini yang agak repot kalau download PDF. Kadang grafiknya tidak muncul. Kelemahannya di situ karena ini masih versi berapa nih? Versi 0 habis dikasih 0,10 ya, karena masih percobaan belum diluncurkan. Gitu nih Bapak Ibu, silakan dicoba. Saya ulangin. Ya. Karena menyanyi solo tadi saya. Ini generatif dari napkin. Iya, dari napkin. Cocok kan? Materi. Cocok sih. Cocok. Ini langsung diekspor PDF ya? Iya, ekspor PDF. Nah, ini keluar semua apa enggak Pak? Itu sengaja milih beberapa aja, Pak. Jadi tidak semuanya saya buat diagram. Karena ya itu yang bijak ya seperti itu. Memang kadang tidak semua bisa digambar. Ada yang cocok dengan apa diagram, ada yang cocok dengan gambar, ada yang cocok dengan video. Kemarin dia ada jadi video kan gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu sebagai guru ya, berarti namanya professional judgment. Sebagai guru kira-kira anak saya cocok dengan video, ya udah bikin video sebentar. Atau cocok dengan banyak gambar. Kelihatannya kalau cocok dengan tulisan itu cocok apa enggak? Cocok dengan tulisan saja. Kira-kira gimana? Ada enggak yang jarang Pak sekarang? Zaman sekarang karena mainannya apa? TikTok. Iya, jarang. Jadi males baca, maunya instan. Nah ini tidak semua di